Taib, selanjutnya ikhwafillah sekalian, ya, an-nahyu 'anil istinja'i bil yamin, larangan untuk istinja dengan tangan kanan. Qala akhbarana Ismail bin Mas'ud, telah mengabari kami Ismail bin Mas'ud. Qala haddatsana Khalid, telah berkata kepada kami Khalid. Beliau berkata haddatsana Hisyamun, ya, telah berkata kepada kami Hisyam an Yahya, dari Yahya, an Abdullah bin Abi Qatadah, dari Abdullah bin Abi Qatadah, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fi ina'ihi, jika salah seorang di antara kalian itu minum, maka jangan dia bernafas di wadahnya. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, dan jika dia mendatangi khala, yaitu tempat buang air, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, maka jangan dia menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya. Wa la yatamassah bi yaminihi, dan jangan pula beristinja, mengelap kotorannya dengan tangan kanannya. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, maksud kalimat idza syariba ahadukum fala yatanaffas fi ina'ihi, maksudnya adalah ini bentuk nahyun ini, larangan ini untuk apa? Ta'dibun li idaratil mubalaghah fi an-nadhafah, sebagai bentuk mengajarkan adab kepada kita karena butuh kepada nadhafah dengan sangat gitu. Saking agama ini memperhatikan kebersihan, sampai-sampai ketika apa? Minum pun kita dilarang, dimakruhkan untuk bernafas. Kenapa? Karena kita mengeluarkan nafas itu bukan hanya karbon dioksida yang keluar, akan tetapi ada raihah yang karihah, bau yang tidak sedap dari mulut kita. Imma itu berasal dari lambung atau berasal dari mulut. Bau yang tidak sedap itu menyebabkan, ya, kurang bagus, ya, kurang beradab. Jadi ketika minum, kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita tidak menjaga diri dari bernafas, artinya malah bernafas ketika minum, ya, tentunya dari sisi kesehatan pun kurang bagus, karena karbon dioksida, ya, nanti bertemu dengan yang namanya air, itu akan membentuk karbonat seperti itu. Nah, tapi ikhwanillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang disebutkan As-Suyuti. Kemudian kalimat wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, kalau mendatangi khala, maka jangan dia itu menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya. Artinya apa? Kalau buang air, jangan menyentuh dia dengan tangan kanannya, zakarnya jangan disentuh dengan tangan kanannya. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya yakhtassun nahyunya di sini, larangannya di situ adalah untuk apa? Itu dikhususkan bihalatil baul, untuk kondisi apa? Pipis, kencing saja. Jadi dikhususkan untuk pipis saja larangan tersebut, ya, seperti itu. Fir riwayatil ukhra, berdasarkan riwayat yang lain, ya, idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, jika pipis atau kencing salah seorang di antara kalian itu, maka jangan dia menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya, ya. Dan juga di riwayat yang lain juga ada disebutkan, ya, demikian. Jadi wahwa yabul hamalan lil mutlaq 'ala al muqayyad, ya, jadi dia pipis membawa kepada kemutlakan atas muqayyad. Nah, ikhwafillah sekalian, sementara apa kata Imam Nawawi, begitu pula Al-Qadhi Abu Thayyib, ya, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan dalam syarahnya, la farqa baina halil istinja, ya, wa ghairihi, ya, wa inna ma dzukirat halatul istinja'i fil hadithi tanbihan ala ma siwaha. Tidak ada perbedaan, kata Imam Nawawi, antara dia itu kondisinya sedang istinja dan selainnya, enggak ada bedanya, kata Nawawi, ya. Dan penyebutan kondisi istinja itu hanyalah di dalam hadis ini hanya untuk apa? Untuk mengingatkan justru atas yang lainnya selain kondisi istinja. Artinya di luar kondisi istinja pun itu diingatkan dengan hadis ini. Kenapa? Li'annahu idza kana al-massu bil yamini makruhan, kalau misalkan menyentuh dengan tangan kanan itu makruh, khawafillah, fi halatil istinja, ketika kondisi istinja,
ya, ma'annahu mawaddatul haja ilaiha, dalam keadaan kita sedang butuh dengan tangan gitu kan. Yang mana orang sedang istinja itu berarti butuh dengan tangan. Nah, kondisi sedang ada hajat, sedang butuh saja dimakruhkan, maka faghairuhu min al-ahwal allati la hajata fiha ila al-massi aula. Maka ikhwafillah, selain daripada sedang istinja, tentunya ya, yang mana kita enggak ada hajat sama sekali dengan tangan, enggak ada butuh, tentunya apa? Lebih diutamakan lagi larangannya gitu, kemakruhannya. Bisa dipahami? Artinya kondisi istinja saja kita lagi butuh-butuhnya dengan tangan masih dimakruhkan, apalagi kalau kita lagi enggak butuh dengan tangan. Maka lebih makruh lagi kalau kita menyentuh zakar kita menggunakan tangan kanan. Nah, inilah penjelasan An-Nawawi dari hadis tadi. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang bagus. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan adalah kalau minum jangan bernafas, memperhatikan kebersihan. Begitu pula ya fillah, ketika apa? Ketika buang air kecil misalkan, atau selain dari buang air kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan kita menyentuh dengan tangan kanan. Sebenarnya ilatnya di sini masalah apa sih? Kebersihan. Tangan kanan buat apa biasanya? Buat makan. Nggak cocok kalau dia itu juga menyentuh tempat-tempat bernajis. Nggak cocok dia itu menyentuh tempat-tempat yang di sana ada kotoran, kan begitu. Maka orang istinja, baik itu istinja maupun di luar istinja, tidak boleh atau dimakruhkan dengan tangan kanan. Apalagi di luar istinja, ya, apalagi di luar istinja ya fillah sekalian. Ketika kita tidak ada hajat kepada tangan, maka lebih aula lagi kemakruhannya, lebih prioriti lagi dimakruhkannya. Ya, bisa difahami? Nah, itulah dia penjelasan An-Nawawi rahimahullah taala dari hadis tadi.